barak barak dokter itu. Kemudian dilakukan pembakaran. Di dalam barak dokter itu sendiri terdapat dapat 5 orang teman yang dipimpin langsung oleh Dr. Restu Pemanggi bersama Paman Lukas Luji, Suster Siti Kotija, dan juga Paman Denny. Pada saat pukul 9:10, mereka semakin membrutal. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam barak dokter dan menyerang petugas. Sehingga pada saat itu, rombongan pertama yang ada di barak dokter memilih untuk keluar dari barak dokter secara berhamburan, secara terpisah. Paman Lukas bersama Suster Siti, Paman Denny sendiri dan juga dokter dan juga Paman Gerard lari menuju arah Mado. Sampai di Mado, dokter sendiri dihadang, kemudian dipukuli dengan besi, kemudian digiring ke jurang dan langsung ditendang ke arah jurang. Pada pukul 9 lewat sekitar 11 menit, mereka bergerak lagi menuju ke barak yang kedua yang dipimpin langsung oleh saya sendiri sebagai ketua tim. Di situ kami ada 6 orang. Saya sendiri sebagai ketua tim, Paman Selo, Paman Emmanuel Abi, Paman Patra, Suster Christine, Suster amankan diri. Mereka menjawabnya kita lompat saja. Akhirnya tanpa berpikir panjang saya menghitung 1 sampai 3 dan saya sendiri lompat pertama. Kemudian ketiga suster mengikuti saya untuk melompatnya. Sesampainya di bawah kami pikir bahwa kami sudah aman dari kejaran mereka, tetapi mereka tetap mengikut kami ke bawah. Sampai ke bawah saya sendiri tersangkut di akar pohon. Kemudian ketiga suster yang lainnya, yang satunya Suster Kris tersangkut di pohon juga. Suster Ella tersangkut di antara semak-semak. Kemudian Suster Anti dia melompat jaraknya sekitar 150 meter ke kedalaman jurang ini gitu. Dan dia juga tersangkut di semak-semak. Mereka terus mengikut kami ke bawah, kemudian mendapati Suster Anti di bawah. Kemudian mereka naik, dapat lagi Suster Ella yang sekarang sudah ada di almarhum. Kemudian mereka dapat lagi Suster Kris. Saya sendiri mereka tidak dapat karena saya sembunyi di antara tebing dan juga akar-akar. Kemudian mereka mengumpulkan ketiga suster ini. Kemudian mereka semakin membabi buta. Mereka mulai menelanjangi suster. Kejadian semakin brutal karena jumlah mereka semakin banyak. Akhirnya suster-suster ini tidak berdaya lagi. Mereka semakin lemah, akhirnya mereka pingsan. Dalam keadaan pingsan mereka dipikir bahwa mereka sudah meninggal, sehingga terpaksa mereka didorong lagi ke dalam jurang yang lebih dalam. Kedalaman jurang itu sekitar 300 sampai 400 meter. Suster Suster Christine yang didorong pertama, kemudian Suster Anti dan juga Suster almarhum atau Suster Ella. Sesampainya dibawa ke dalaman jurang itu, Suster Anti langsung pingsan, dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Suster Chris masih sempat dari pingsannya bisa sadar. Suster Ella juga dari pingsannya bisa sadar kembali. Akan tetapi dalam keadaan itu mereka tetap ikut ke bawah. Kemudian Suster Anti dan Suster Chris masih bisa bertahan untuk memilih untuk menghindar dari mereka dengan menyembunyi di semak-semak. Suster Ella yang sudah tidak, walaupun dalam keadaan sadar tetapi sudah tidak berdaya, nyangkutnya di pohon sehingga mereka ikut ke bawah lalu membunuhnya secara babi buta. Oke, yang tadi adalah penjelasan dari salah satu nakes yang selamat dari kekerasan anggota KKB di Papua. Next. Baik, setelah menonton video yang tadi, kasus yang kami angkat merupakan kasus KKB atau kelompok kriminal bersenjata yang dilakukan oleh warga asli daerah Papua tersebut. Kelompok tersebut melancarkan aksinya dengan cara meneror dan melukai beberapa aparat negara, tenaga kesehatan, guru, siswa, tukang ojek, dan masyarakat sekitar. Salah satu kasus yang akan kami presentasikan hari ini adalah aksi KKB terhadap aksi KKB yang menyerang
tenaga kesehatan di Papua. Hingga saat ini belum diketahui pasti motif utama KKB menyerang tenaga kesehatan. Penyerangan terjadi ke beberapa tenaga kesehatan secara tiba-tiba saat sedang bertugas di salah satu puskesmas. Tenaga kesehatan yang panik dan takut akhirnya melarikan diri agar tidak tertangkap oleh anggota KKB tersebut. Namun, salah satu dari mereka tertangkap dan akhirnya tewas di jurang. Next. Faktor utama penyerangan KKB terhadap tenaga kesehatan di Papua masih belum diketahui, tetapi dari penyerangan terhadap nakes yang sedang dinas di puskesmas secara tiba-tiba tersebut menewaskan salah satu nakes dan menyebabkan nakes yang lainnya terluka. Presiden Jokowi menggelar dialog yang melibatkan kementerian terkait peristiwa penyerangan KKB. Presiden Jokowi segera mengundang Gubernur Papua, Kapolda, Bupati Nduga, Kapolres, dan para tokoh masyarakat, pemimpin agama, tokoh pemuda, dan DPRD serta DPRP. Nduga untuk berdialog bersama untuk penyelesaian akar konflik agar kekerasan tidak berlarut-larut. Presiden Jokowi melakukan evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua guna mengetahui sejauh mana efektivitas Otsus di tingkat masyarakat. Banyak dampak yang merugikan dari peristiwa penyerangan KKB, yaitu terputusnya jaringan komunikasi akibat 2 base transceiver station dibakar oleh kelompok KKB, ratusan anak mengungsi dan kegiatan belajar mengajar di sekolah terhenti akibat penyerangan terhadap siswa dan guru yang dilakukan oleh kelompok KKB, serta berkurangnya jumlah tenaga kesehatan di Papua akibat penyerangan KKB. Next. Berikut adalah gambaran dari foto para anggota KKB yang berada di Papua. Oke, next. Oke, jadi di sini kita masuk ke rumusan masalah. Jadi pada kali ini kelompok kami membahas beberapa rumusan masalah dari kasus yang kami angkat ini. Yang pertama itu adalah rumusan yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan geopolitik. Jadi di sini nanti akan dijelaskan apa pengertian dan asal-usul dari kata geopolitik itu sendiri. Lalu yang kedua itu kami juga akan membahas faktor utama dari terjadinya penyerangan KKB terhadap tenaga kesehatan yang ada di Papua. Jadi apa yang sudah KKB lakukan, itu apa yang melatar belakangi KKB dalam melakukan penyerangan tersebut. Lalu berikutnya ada bagaimana dampak dari peristiwa KKB ini terhadap geopolitik Indonesia. Nah, di poin ketiga ini akan berhubungan juga dengan poin yang keempat, yaitu bagaimana respon negara terhadap peristiwa KKB ini. Apa yang akan negara lakukan untuk mengatasi masalah dari peristiwa KKB ini sendiri. Next. Geopolitik dicetus oleh Friedrich Ratzel 1944-1904, yaitu ilmu bumi politik atau political geography, dikembang oleh Rudolf Kjellén 1984-1922 dan Karl Haushofer 1969 sampai 1946 menjadi geographical politik. Bedanya terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik atau political geography mempelajari fenomena geografi dari aspek politik. Geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik, yaitu yang pertama ada geopolitik sebagai ilmu atau memberi wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Hendak menjadi wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Next.
Faktor utama terjadinya penyerangan KKB kepada tenaga kesehatan di Papua. KKB tidak mungkin menyerang kelompok yang bukan ditargetkannya, karena KKB biasanya hanya melawan aparat keamanan TNI. Namun semakin ke sini, semuanya menjadi korban. Motif dari serangan KKB ini merupakan aksi balas dendam, karena sebelumnya Satgas Pamtas berhasil mengamankan 2 orang anggota KKB, serta mengambil 50 senjata milik KKB. Sehingga KKB pun murka dan melakukan aksi-aksi kejam, seperti menyerang nakes dan membakar fasilitas umum. Masih banyak masyarakat yang memberikan informasi dan perlindungan kepada anggota KKB, sehingga dianggap menghambat proses pengejaran. KKB juga sering menjadikan masyarakat Papua sebagai tameng hidup, sehingga aparat sulit melakukan tindakan. Next. Dampak peristiwa KKB terhadap geopolitik di Indonesia. Yang pertama, terputusnya jaringan komunikasi akibat 2 base transceiver stasiun dibakar oleh beberapa anggota KKB. Yang kedua, ratusan anak mengungsi dan terhentinya kegiatan belajar mengajar di sekolah karena adanya penyerangan terhadap siswa dan guru yang dilakukan oleh anggota KKB. Yang ketiga, serta adanya penyerangan kepada tenaga kesehatan yang mengakibatkan kurangannya jumlah tenaga kesehatan di Papua. Next. Selanjutnya ada respon negara terhadap peristiwa KKB. Yang pertama ada Presiden Republik Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB di Papua. Next. Anggota Komisi DPR RI fraksi PKS Neti Prasetyani Aher meminta pemerintah mengusut tuntas penyerangan nakes oleh KKB di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Beberapa hari lalu, pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik apapun. Mereka berada di daerah terpencil di pegunungan Papua untuk menjalankan misi kemanusiaan, ujar Neti Minggu 19 September 2021. Oleh karena itu, Neti, jika tenaga fasilitas kesehatan telah diserang, disiksa, dan dilecehkan oleh KKB, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas. Yang ketiga ada Komnas HAM. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mendorong aparat keamanan menindak pihak yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil di Pegunungan Tengah Papua. Komnas HAM juga mendorong agar aparat menangani masalah ini tetap melibatkan tokoh adat setempat untuk berdialog dan berdiskusi mencari solusi agar kekerasan bisa dihentikan. Kami mendorong terus penegakan hukum yang terfokus kepada pihak yang melakukan kekerasan, namun meminta langkah dialog kepada tokoh-tokoh agama, adat, dan kepala daerah untuk mencari solusi, imbuhnya. Next. Selanjutnya, respon Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bintang Puspayoga mengecam penyerangan KKB terhadap tenaga kesehatan dan guru di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Menurut dia, negara harus hadir dan menggunakan kekuatan yang diperlukan untuk mengeliminasi semua potensi ancaman terhadap warga Papua demi tegaknya hak asasi dan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan, korban kekerasan insiden penyerangan tenaga kesehatan dan guru di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua oleh KKB. Kementerian PPPA akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan baik psikolog, hukum, dan reintegrasi. Next. Kesimpulan.
Setelah pembahasan tersebut, kita bisa menyimpulkan geopolitik merupakan cara pandang dan sikap warga Indonesia mengenai diri lingkungan yang berwujud negara berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945. Dan juga faktor dari dan akibat dari kasus tersebut adalah terjadinya penyerangan KKB terhadap tenaga kesehatan karena aksi balas dendam terhadap Satgas Pernas yang berhasil mengamankan 2 orang anggota KKB dan 50 senjata milik KKB, dan akibat dari penyerangan tersebut menimbulkan 1 orang nakes meninggal dan meninggalkan rasa trauma serta ketakutan kepada masyarakat di Papua. Untuk menghapus tuntas kasus KKB ini, pemerintah memerintahkan para Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB di Papua. Demikian sesi penyampaian dan penyajian materi dari kelompok 3. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab dengan yang terdapat 3 sesi dan masing-masing sesi 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Izin bertanya. Silakan sebutkan nama ya. Saya Argiwela Sanita dari 1B. Saya ingin bertanya, peristiwa KKB di Papua kenapa digolongkan sebagai tindak terorisme? Jika dicap sebagai tindak terorisme, mengapa KKB tidak diberantas? Bagaimana kelompok penyaji, apa sudah jelas untuk pertanyaannya? Ya, sudah. Boleh langsung menjawab? Pending aja dulu, kita kasih kesempatan untuk 3 penanya biar 3 dulu ya. 3 sempat mikir ya. Silakan, masih ada 2 penanya lagi, kesempatan untuk 2 penanya lagi. Silakan yang ingin bertanya. Silakan jangan lama-lama, kalau enggak tulis juga di kolom chat juga boleh. Nah, ini masih Mas Bandir. Saya Krisi dari kelompok 1 warga negara. Kira-kira itu apa yang menyebabkan terjadinya KKB di Papua dan mengapa mereka melakukan pemberontakan? Tujuannya itu buat apa? Masih tersisa 1 pertanyaan lagi.
Ya, silakan. Izin Kelompok. bertanya, nama saya Alia Fauzi dari tingkat 1A, kelompok 4 KWN. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengakhiri konflik KKB tersebut? Oke, cukup ya. 3 pertanyaan cukup. Nanti akan saya lanjutkan dengan materi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari RI. Saya Fania Nur Azani dari tingkat 1A. Peristiwa KKB di Papua kenapa digolongkan sebagai tindak terorisme? Pertama, pemerintah sudah menetapkan KKB di Papua sebagai teroris. Seperti yang telah dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu Mahfud MD, yang menyebabkan bahwa masifnya pembunuhan dan kekerasan menjadi alasan pemerintah menetapkan KKB sebagai organisasi teroris. Nah, merujuk pada hal tersebut, yang dikategorikan teroris adalah semua orang yang terlibat dalam merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan tindakan terorisme. Nah, tindakan terorisme sendiri itu merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal. Kemudian, jika dicap sebagai tindak terorisme, mengapa KKB tidak diberantas? Sebenarnya KKB sudah diberantas, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan KKB itu sulit untuk diberantas, yaitu ada 3 faktor. Diungkapkan oleh pengamat intelijen Ridwan Habib. Yang pertama adalah adanya perlindungan dari tokoh lokal, sehingga KKB itu berlindung di wilayah adat-adat, sehingga aparat menjadi sulit untuk mengejarnya. Terus faktor yang kedua itu ada faktor taktikal geografis yang lebih sulit. Terus yang kedua ada faktor koordinasi antar lintas tim yang ikut bergerak bersama-sama melawan KKB, atau karena banyaknya tim seperti TNI, Polri, BIN, dan satuan tugas lokal yang ditempatkan di satu wilayah. Terima kasih. Baik, terima kasih Fania. Untuk RG, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya silakan menjawab pertanyaan dari Gracie. Jadi menjawab pertanyaannya Gracie. Kenapa munculnya KKB? KKB muncul akibat ada sekelompok masyarakat yang frustasi sosial, eskalasi kekerasan muncul akibat lambannya kesejahteraan ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Papua. Terima kasih. Tadi satu lagi kan, apa sih tujuan mereka melakukan pemberontakan KKB itu? Sebentar ya, Grace. Ya. Izin menambahkan jawaban yang tadi, tujuan dari kelompok KKB itu dibuat adalah untuk membebaskan wilayah Papua atau juga Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Gracie, apakah sudah jelas? Maaf, Alia bisa diulang pertanyaannya?
Bagaimana upaya pemerintah dalam mengakhiri konflik KKB tersebut? Jadi saya akan menjawab tadi pertanyaan upaya pemerintah dalam memberantas KKB ini. Jadi negara beberapa sudah memberi beberapa upaya seperti dari tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah memerintahkan Panglima TNI dan juga Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB yang ada di Papua. Sementara dari fraksi KPS, dari perkataan anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKS, Neti Prasetyani, meminta pemerintah mengusut tuntas penyerangan nakes oleh KKB di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua yang terjadi beberapa hari lalu. Lalu Ketua dari Komnas HAM atau Komisi Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan sudah mendorong untuk aparat keamanan supaya menindak pihak yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil di Pegunungan Tengah, Papua. Komnas HAM juga mendorong agar aparat menangani masalah ini dengan tetap melibatkan tokoh adat setempat untuk berdialog dan juga berdiskusi mencari solusi agar kekerasan bisa dihentikan. Sementara itu, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, sudah mengecam penyerangan KKB terhadap tenaga kesehatan dan guru di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Menurutnya, negara harus hadir dan menggunakan kekuatan yang diperlukan untuk mengeliminasi semua potensi ancaman terhadap warga Papua demi tegaknya hak asasi dan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan korban kekerasan insiden penyerangan tenaga kesehatan dan guru di distrik Kiwirok dan Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Lalu Ketua MPR RI Bambang Susatyo itu juga sudah meminta pemerintah untuk menurunkan 4 matra terbaik untuk mengatasi tindakan KKB di Papua. Yaitu di mana selain Brimob, Polri, Gultor Kopassus, Riders, Bravo, dan juga Denjaka. Lalu dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, sudah mengatakan kalau peristiwa KKB di Papua ini sudah seharusnya menjadi perhatian dari dunia. Alia, apakah sudah jelas jawabannya? Sangat jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Rangkaian acara tanya jawab telah selesai. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Geopolitik merupakan cara pandang dan sikap warga Indonesia mengenai diri, lingkungan,
yang berwujud negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga faktor dan akibat dari kasus tersebut adalah terjadinya penyerangan KKB terhadap tenaga kesehatan karena aksi balas dendam terhadap Satgas Pamtas yang berhasil mengamankan 2 orang anggota KKB dan 50 senjata milik KKB. Dan akibat dari penyerangan tersebut menimbulkan 1 orang nakes meninggal dan meninggalkan rasa trauma serta ketakutan pada masyarakat Papua. Untuk menghapus tuntas kasus KKB ini, pemerintah memerintahkan para panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB di Papua. Demikian diskusi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Mari beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Oke, baik. Sayangnya saya tidak terlalu melihat dari makalah yang disampaikan keterkaitan masalah yang diangkat itu dengan geopolitik atau wawasan Nusantara. Lebih banyak bercerita tentang apa itu KKB. Nah, saya kan mengusulkan judul karena kalian mau membuat judul itu tentang tenaga kesehatan. Ya, ada nggak keterkaitannya dengan geopolitik, dengan persoalan kewilayahan, wawasan Nusantara gitu. Nah, kalau nggak ada sebenarnya jangan dilanjutkan, karena kan beda lagi kalau kalian hanya mengangkat masalah KKB. Iya ada masalah, tapi kan tugas kalian itu kan mengangkat masalah, tapi dikaitkan dengan pokok bahasannya. Jadi ada memang kaitan antara persoalan tenaga kesehatan ini dengan geopolitiknya, tapi itu yang nggak kelihatan muncul. Nah, kemudian satu lagi penekanannya ya, kalau presentasi, jadi yang dipresentasikan itu terutama yang harus muncul dan terlihat itu adalah poin-poin pada perumusan masalah. Jadi ada 3 rumusan masalah. Nah, 3 rumusan masalah itu harus kalian tayangkan penjabaran dan analisanya dalam PPT sehingga tahu masalah pertama apa hasil temuan kalian, masalah kedua apa hasil temuan kalian, masalah ketiga apa hasil temuan. Dan jangan lupa bahwa masalah yang diangkat itu ada kaitannya dengan pokok bahasan yang menjadi bagian dari tugas kelompok yang presentasi. Ya, gitu ya. Terus sekarang komentar saya terhadap kasus KKB ini ya. Jadi sebenarnya KKB ini kan bukan barang baru. Ya, memang istilahnya diperhalus. Dari dulu sudah ada yang namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka, dan itu sudah ada sejak zaman, bahkan sejak awal mereka dijajah Belanda pun, waktu Belanda masih menguasai Papua, sudah ada gerakan yang menginginkan Papua merdeka. Tapi artinya kan dia merdeka membentuk negara sendiri dan lepas dari Belanda. Tapi kan kemudian sudah ada bagian dari kesepakatan dan dari NKRI ketika kita mendirikan negara bahwa yang menjadi wilayah Indonesia itu adalah ex-Hindia Belanda dulu, berarti kan termasuk Papua. Bahkan kemudian pada konferensi meja bundar yang berakhir dengan dijadikannya negara Indonesia dan menjadi negara serikat, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, dalam KMP itu juga disepakati bahwa Papua nanti akan diserahkan setahun kemudian. Nah, artinya Belanda sendiri juga sudah mengakui bahwa Papua itu bagian dari wilayah NKRI yang diproklamasikan tahun 1945. Tapi kan berdasarkan perpera ya, penentuan pendapat rakyat, akhirnya
kayak referendum ya di penentuan pendapat rakyat itu kurang lebih seperti referendum, meminta opsi dari rakyat mau bergabung atau mau berdiri sendiri. Ternyata kan lebih dari separuh penduduk Papua itu menyatakan memilih bergabung dengan NKRI, dan bergabungnya Papua dengan NKRI itu juga sudah diakui oleh dunia internasional lewat organisasi PBB. Maka kedudukan atau status Papua sebagai bagian dari NKRI itu secara legalitas tidak akan dipersoalkan lagi oleh dunia internasional. Ya, karena secara legalitas hukum internasional dia sudah sah menjadi bagian dari NKRI. Nah, ini bedanya dengan tim atau Timor Leste. Karena Timor Leste ketika dia bergabung dengan NKRI, organisasi PBB itu belum mengakui bergabungnya NKRI itu. Jadi belum diakui bahwa Timor Leste itu bagian dari wilayah NKRI. Jadi masih masuk kategori negara yang masih bisa memperjuangkan kemerdekaannya atau menjadi sebuah negara yang berdiri sendiri. Itu ada klausulnya itu. Saya lupa nomornya apa yang dikeluarkan oleh PBB pada waktu dulu itu. Dan salah satu yang dianggap wilayah yang diperbolehkan itu untuk bisa mengusulkan atau memperjuangkan untuk menjadi wilayah yang berdiri sendiri itu salah satunya termasuk di situ Timor Leste. Nah, itulah juga yang menjadi dasar kenapa kemudian diberikan referendum kepada Timor Leste yang sayangnya memang berakhir dengan mereka lebih memilih untuk berdiri sendiri dibandingkan bergabung dengan Indonesia. Nah, itu ya. Tapi memang di masa reformasi atau di masa Jokowi saya lupa istilah KKB ini dimunculkan ini sebenarnya untuk memperhalus ya istilah KKB ini, kelompok kriminal bersenjata, walaupun sebenarnya ini kan sempalan-sempalan dari organisasi Papua Merdeka, tapi kan banyak sekali yang dilakukan oleh kelompok ini lebih kepada kejahatan kriminal seperti yang terjadi pada tenaga kesehatan yang dilakukan oleh kelompok itu, atau kemarin sempat ada pekerja pembangunan di sana yang juga kemudian disandra dan dibunuh, kan lebih kriminal. Kalau organisasi kemerdekaan harus kelompok yang separatis kan harusnya dia berhadapannya dengan tentara, bukan sipil yang jadi korban sama dia. Maka memang ini perlu ada upaya-upaya, pastinya kan pemerintah pusat punya hak untuk mempertahankan wilayahnya. Sebuah negara yang berdaulat berhak untuk mempertahankan wilayahnya. Ada gerakan-gerakan separatis yang mau melepaskan diri dari wilayah, itu hak kita sebagai warga negara, sebagai negara yang berdaulat. Tapi kan karena yang melakukan gerakan itu rakyat kita sendiri, kan pemerintah harus bisa melakukan upaya-upaya yang lebih bijak, kalau perlu memang jangan sampai kemudian menambah korban lagi. Tapi bahwa kejahatan-kejahatan kriminal yang dilakukan oleh para anggota kelompok itu pastinya tidak boleh dibiarkan, harus ada upaya represif seperti perintah dari Jokowi kepada Panglima TNI untuk memberantas kelompok kriminal yang telah melakukan kejahatan dan menangkapnya dan diproses secara hukum, itu perlu supaya ada menimbulkan efek jera, jangan sampai seolah dia ketika melakukan kejahatan dibiarkan saja, karena ini sudah kriminal gitu. Apalagi yang dijadikan korban diserang itu adalah tenaga kesehatan. Di mana-mana dalam hukum perang tenaga kesehatan itu kan pihak yang netral dan pihak yang dilindungi. Ya, nggak boleh dia dijadikan sasaran tembak atau sasaran serangan. Karena mereka adalah pihak yang netral dan pihak yang dilindungi itu kalau nggak salah ada dalam Konvensi Jenewa itu. Ya, ada itu dalam hukum perang ya, dalam hukum perang hukum perang yang dianut oleh hukum internasional gitu. Nah, maka ini perlu diselesaikan dan pastinya juga perlu ada tindakan-tindakan persuasif atau dialog yang dilakukan oleh pemerintah kita, merangkul dan kemudian mendengarkan sebenarnya apa yang menjadi pokok persoalan sehingga kemudian mereka begitu untuk melakukan OPM. Kalau memang ada ketidakadilan ya mari kita lakukan keadilan yang lebih dirasakan oleh kelompok Papua, dan ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak serta-merta cuma sekedar melakukan pendekatan keamanan atau pendekatan militer dengan memberantas, menyerang, mengirim tentara dan menyerbu sana, itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Karena ini sudah dilakukan di masa Orde Baru. Orde Baru itu tidak membuka dialog ya. Kalau dengan adanya dulu dengan GAM, dengan OPM itu tidak ada istilah dialog. Ketika tahu ada gerakan makar di situ,
tindakan-tindakan teroris atau tindakan separatis di sana, dikirim tentara. Penyelesaiannya adalah dengan penyelesaian militer, gitu. Serang, dihabisi. Nah, padahal itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, ini perlu dialog dan mudah-mudahan ke depan masalah Indonesia dengan Papua ini bisa terselesaikan seperti kita pernah menyelesaikannya dengan pihak gerakan Aceh Merdeka di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, yang boleh dikatakan sekarang kan sudah tidak ada masalah lagi, gitu. Sejauh ini kan aman-aman saja. Rekonsiliasi yang berlangsung di Aceh itu kan menghasilkan kesepakatan, dan sekarang cenderung GAM kan tidak bergejolak, tapi bukan berarti kemudian kita mengatakan itu sudah habis atau sudah selesai, nggak bisa juga. Tetap pemerintah itu harus waspada. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Jadi jangan sampai nanti kalau memang tidak ada jaminan keselamatan bagi tenaga-tenaga yang dikirim ke sana, bukan hanya, menurut saya bukan hanya tenaga kesehatan, bisa saja nanti guru juga akan menjadi korban di situ, gitu kan? Karena kan bisa saja tenaga kesehatan itu sebagian juga datang dari luar Papua, mereka-merekanya, orang-orang yang menjadi guru juga bisa saja bukan orang-orang asli Papua. Mereka akan mikir kalau memang sana nyawa taruhannya atau tidak ada jaminan keselamatan. Maka memang perlu ada kebijakan. Nanti kan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemerataan penempatan tenaga-tenaga kesehatan. Nah, ini bisa dikaitkan dengan geopolitik. Gitu. Ya. Nah, tapi mudah-mudahan ya, ke depan ini persoalan ini bisa terselesaikan. Yang jelas memang konflik di Papua ini banyak kepentingan yang ikut terlibat di situ, gitu. Jadi susah untuk mencoba agak benang kusut untuk menyelesaikannya. Jadi tidak murni benar-benar konflik internal antara gerakan separatis dengan pemerintah pusat, tapi juga ada kepentingan-kepentingan asing yang juga banyak bermain di situ. Nah, karena memang Papua itu terlalu menggiurkan sebagai sebuah wilayah yang kekayaan alamnya luar biasa, dan itu masih banyak yang belum dieksplor, gitu. Ya, ibaratnya kata teman saya yang pernah tugas di sana, ibarat sebuah meja katanya, satu sudut aja belum habis, gitu. Misalnya ini meja. Nah, meja itu kemudian diambil sudutnya, sudut kecilnya aja tuh belum diambil, jadi masih ada banyak yang luar biasa yang terpendam di bumi Papua itu, yang memang menjadi inceran kelompok-kelompok tertentu. Jadi, nah inilah, tapi bagaimanapun ini adalah persoalan kita, persoalan negara, maka ya dalam hal ini pemerintah juga harus benar-benar berhati-hati untuk menyelesaikannya. Ya sebenarnya kan ya jalurnya ya nggak win-win solution ya, jangan sampai ada yang win-win solution itu kan 50-50, nggak ada yang dikalahkan dan nggak ada yang menjadi pemenang. Itu seharusnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka merangkul supaya ini tidak terjadi, tidak bisa terselesaikan, gitu. Jadi anggaran negara juga tidak terkuras untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh KKB di sana, karena itu luar biasa loh anggaran yang untuk militer, misalnya untuk pengamanan ke sana kalau sudah ada hal-hal yang terjadi seperti itu. Nah, kan lebih baik anggaran itu kita buat untuk pembangunan di sana dan untuk pembangunan di wilayah-wilayah lain yang masih tertinggal. Ya, mari kita sama berdoa saja ya, semoga persoalan-persoalan di Indonesia ini satu persatu bisa terurai dan terselesaikan sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik ya. Sehingga tenaga kesehatan pun kalau ditaruh ke Papua, ada yang dari Papua nggak angkatan sekarang? Tahun 2019 itu ada hampir sepertiga dari satu kelas itu anak Papua. Angkatan 2019, saya ingat itu, karena kan saya setiap semester ganjil mengajar di situ. Jadi satu kelas itu bisa 15, dari 60 itu ada 15 orang yang berasal dari Papua. Nah, angkatan kalian ada nggak yang dari Papua sekarang ini? Angkatan 2021. Saya Ibu. Ada berapa orang? Dapat biaya dari Pemda ya? Tidak Ibu, kalau di sini Pemdanya bantuan semester 3 aja Bu. Berarti biayanya dari
biaya sendiri Bu untuk semester 1-2. Nanti kalau 3 nanti dikasih masuk untuk beasiswanya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa setelah lulus bisa balik ke Papua ya. Iya, Untuk betul. menjadi mari kita sama-sama ya. Saya sih berharap Papua itu bisa selesai dengan damai seperti kita bisa menyelesaikannya dengan Aceh gitu. Karena membentuk negara sendiri itu juga belum tentu solusi loh ya. Karena kan ada keterbatasan suatu wilayah ketika dia menjadi sebuah negara yang berdiri sendiri. Ini sudah pernah terjadi ketika Timor Leste lepas dari NKRI, tidak membuat kemudian Timor Leste itu serta-merta menjadi wilayah yang benar jadi lebih baik dibanding sebelum dia lepas dari NKRI. Malah kalau dari yang saya baca itu informasinya, Timor Leste sekarang itu malah kehidupannya sebenarnya lebih jelek, lebih baik daripada waktu dia bergabung dengan NKRI. Ya, tapi karena bagaimanapun Papua itu sejak awal adalah bagian dari NKRI dan Indonesia itu kan tidak dibangun berdasarkan latar belakang ras atau suku. Kita memang dibangun berdasarkan latar belakang kemajemukan. Jadi jangan sampai kemudian merasa saya bukan ras yang mayoritas. Karena memang tidak ada istilah mayoritas dan minoritas kalau kita adalah penduduk asli dari bangsa Indonesia ini. Indonesia dibangun dari latar belakang kemajemukan. Nggak ada kita bahwa Indonesia itu milik ras Melayu, tidak gitu kan. Karena juga ada Ambon dan Nusa Tenggara yang secara fisik, secara ras juga berbeda dengan kita-kita yang lain ini. Nah, jadi ya mudah-mudahan ya jangan yang jelas apapun yang terjadi kalau kelompok kriminal itu sudah menyerang rakyat sipil itu bukan perbuatan yang boleh yang dibenarkan ya. Yang rakyat sipil bahkan tenaga kesehatan di sana kan juga tidak hanya orang pendatang, juga banyak yang berasal dari orang Papua itu sendiri. Ya, tapi artinya mari kita coba selesaikan yang seperti tadi saya bilang, mudah-mudahan pemerintah bisa arif, masing-masing kelompok juga bisa saling menahan diri, ya. Dan ya itu tadi memang risiko ya suatu negara dia punya hak untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya, tapi ada juga ya wilayah juga punya hak juga dia untuk berjuang untuk mau melepaskan diri. Tapi itu tadi ya kalau dia berada dalam satu kelompok negara yang sudah dianggap itu secara sah menjadi wilayahnya, ya dia gerakan yang ada di dalam wilayah tersebut ya dicap sebagai gerakan separatis. Nah, makanya ini harus pintar-pintar negara untuk menyelesaikan. Salah satunya kita lihat sekarang kan sudah ada kegiatan event nasional yang dilakukan di Papua kan ya PON apa itu yang barusan selesai itu kan di Papua. Ini juga salah satu upaya nih di zaman Jokowi ini merangkul Papua dan memang menjadikan Papua itu benar-benar bagian di wilayah NKRI. Saya bilang nih pemerintah sekarang itu juga menanggung dosa masa lalu ya. Orde Baru memang harus kita akui juga cara-cara dia menyelesaikan dan kemudian cara dia memperlakukan Papua itu memang membuat Papua jadi terlalu lama tertinggal jadinya. Ya. Ada dosa masa lalu juga di masa pemerintahan Orde Baru kalau menurut saya itu. Oke, kira-kira seperti itu dan berharap supaya akan ada kedamaian di Bumi Cendrawasih ya. Saya pengen sekali melihat Papua karena kelihatannya cantik, indah sekali itu wilayahnya. Tapi saya tidak ada acara atau kegiatan di sana dan tidak punya saudara juga di sana yang akan dikunjungi ya. Tapi kemarin saya cukup akrab dengan anak-anak Papua yang kuliah di Kewarganegaraan dan Pancasila di angkatan 2019. Mungkin sudah lulus kali sekarang mereka ya. Karena sudah 19, 2000 dia sudah lulus harusnya itu. Sayangnya itu 2 tahun hanya kuliah dengan online ini saya juga agak bingung nanti hasilnya seperti apa ya. Oke, masih ada sedikit waktu lagi saya akan mencoba memberikan materi tentang ini. Kemarin sudah sempat saya masuk materi ini? Belum, saya baru kasih PPT saja kemarin. Belum ya, belum saya kasih materi ini ya. Baru PPT. Kalau PPT sudah saya kirim di grup, saya sudah cek itu di grup sudah saya lihat sudah ada PPT-nya. Oke. Materi kita adalah wawasan Nusantara yang geopolitik Indonesia yang dirumuskan dalam konsepsi yang sangat terkenal yaitu wawasan Nusantara. Nah,
geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara, sebenarnya kita bicara tentang konsep kewilayahan, bicara tentang ruang atau wilayah dan manusia, ya, bahwa manusia itu untuk eksistensinya, untuk eksistensi hidupnya, untuk kejayaannya membutuhkan ruang atau wilayah untuk hidupnya, kan gitu. Ya, begitu juga halnya dalam konteks negara. Negara itu perlu ruang atau wilayah tempat mereka bisa berdaulat. Makanya syarat untuk terbentuknya sebuah negara, syarat mutlaknya apa? Harus punya wilayah. Ya, tapi kan wilayah aja nggak cukup, harus ada orang di dalamnya, kan? Tapi ada wilayah, ada orang aja nggak cukup, harus ada pemerintah yang mengurusi. Makanya 3 syarat itu atau 3 unsur itu harus merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya negara. Nah, ini yang kita sebut bahwa ruang atau wilayah adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk eksistensi hidupnya. Nah, begitu juga kalau kita bicara dalam konteks negara, ya, makanya kemudian perang mati-matian, ya, untuk memperluas wilayahnya, bahkan bisa berperang antar negara, atau suatu negara berusaha mempertahankan wilayahnya karena ini kaitannya dengan kedaulatan dan kejayaan dari suatu negara. Kalian bisa lihat dulu apa yang dilakukan oleh Malaysia ketika bersengketa dengan kita dengan untuk memperebutkan wilayah Sipadan dan Ligitan. Ya, 2 pulau itu yang sayangnya akhirnya memang berakhir di Mahkamah Internasional yang membuat kita terpaksa kehilangan Sipadan dan Ligitan. Karena persoalan wilayah itu kan. Kalian juga lihat apa yang dilakukan oleh Singapura. Karena mereka kecil, pulau kecil, ya, tapi mereka pengen punya wilayah yang lebih luas. Yang dilakukan oleh Singapura itu adalah apa? Dengan melakukan reklamasi pantai di dam pantai-pantainya yang dangkal di sekeliling pulaunya itu untuk menambah wilayah daratannya. Itu dilakukan oleh Singapura. Dan kan bisa kalian bayangkan berapa biaya yang harus digelontorkan oleh Singapura untuk menimbun lautan bisa kemudian menjadi daratan. Dan itu cukup signifikan menambah wilayah daratan Singapura. Ya. Tapi kemudian ini jangan kemudian diartikan kalau wilayah daratannya bertambah, kemudian wilayah lautnya juga bertambah. Nggak bisa seperti itu. Karena daratan itu kan wilayah buatan, kecuali muncul pulau baru secara alamiah. Karena untuk menentukan batas wilayah itu kan dilihat dari wilayah laut itu diukur dari titik terluar pulau yang ada di wilayah negara tersebut. Nah, Indonesia, maka ketika wilayah itu menjadi bagian yang sangat penting untuk eksistensi sebuah negara, maka harus ada, makanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara yang bersangkutan harusnya mempertimbangkan kondisi geografis atau keadaan wilayah negara tersebut dalam setiap kebijakan-kebijakannya. Selalu mempertimbangkan kondisi ruangnya, kondisi wilayahnya dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh negara tersebut. Ya, nah, ini yang kita sebut dengan geopolitik. Ya, oke, sekarang mari kita lihat. Ya. Jadi ada 4 pijakan katanya kan ya tadi saya ruang, ya, frontier itu batas, kekuatan politik, konsepsi keamanan, ya. Tapi memang penekanannya adalah ruang. Nah, ruang itu kan perlu batas-batas yang jelas. Ya, harus ada kekuatan politik itu tadi ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara, kebijakan itu ya kekuatan politik. Karena kebijakan yang dibuat oleh negara itu produk politik, ya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara dalam dengan mempertimbangkan kondisi wilayahnya. Kemudian bagaimana negara bisa mengamankan wilayahnya, ya, karena bisa saja wilayah kita itu bisa dimasukkan, ada terjadi illegal fishing misalnya kan, kemudian masuknya kapal-kapal asing, ya, yang melakukan kegiatan di perairan kita. Jadi ini bicara tentang geopolitik, kita harus melihat konsepsi ruang, konsepsi frontier, kekuatan politik dan keamanan. Ya, nah
Tadi saya bilang ruang adalah pijakan utamanya. Nah, makanya setiap bangsa berupaya memperluas wilayah pengaruhnya kan sampai melampaui kedaulatannya. Ini yang dulu dilakukan oleh bangsa-bangsa barat sana yang melakukan penjelajahan samudra dan akhirnya mereka memiliki wilayah koloni, kolonialisasi, dan mereka kan benar-benar memiliki pengaruh sampai melampaui wilayah kedaulatannya. Contohnya Inggris, sampai sekarang Inggris itu masih menguasai wilayah-wilayah yang berada sangat jauh dari wilayah negaranya sendiri. Ya, itu karena untuk kejayaannya. Makanya negara-negara barat sana dulu melakukan kolonialisme, imperialisme melalui penjelajahan samudra sehingga akhirnya banyak dia menguasai wilayah-wilayah di Asia dan Afrika. Gitu. Oke. Negara adalah satu kesatuan antara rakyat dan tanah, katanya, wilayah. Ya. Posesi ruang memiliki pengaruh terhadap runtuh atau tidaknya sebuah negara. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa negara itu, ya, kalau negara nggak punya wilayah, negara itu bisa bubar, dan nggak jelas. Seperti contoh Palestina sekarang, dia sebuah negara katanya. Diakui sekarang oleh di PBB, ada rakyatnya, ada pemerintahannya, tapi kan wilayahnya sampai sekarang nggak jelas karena sudah dikuasai hampir semua wilayah Palestina itu sekarang sudah dikuasai oleh Israel. Penduduknya hanya tinggal di wilayah sempit yang bernama jalur Gaza yang tidak pantas kita sebut sebagai wilayah negara. Nah, artinya kan nggak jelas status Palestina sekarang. Ya. Oke, itu sebagai pengantar. Nah, bahwa wilayah negara itu butuh wilayah untuk eksistensinya. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan teori-teori geopolitik yang dikemukakan oleh para ahli yang pada dasarnya bertitik tolak pada kepentingan ruang atau wilayah. Ya, muncullah nanti bisa kalian lihat. Saya nanti akan kirim juga file Word materi geopolitik yang lebih lengkap. Ini kan PPT. Kalian nanti bisa baca tokoh-tokoh yang mengemukakan teori geopolitik. Ada Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellén, Karl Haushofer, ada Widoyo Affandi yang memperlihatkan teori-teori geopolitik dalam rangka untuk memberikan peluang yang menjadi celah bagi negara-negara untuk melakukan ekspansi atau memperluas wilayahnya. Bahkan ekstrimnya lagi, ya negara boleh melakukan ekspansi atau melakukan perluasan wilayah untuk kejayaannya kalau perlu dengan aneksasi atau dengan perang gitu, dengan cara menaklukkan. Nah, ini seperti yang artinya tokoh-tokoh geopolitik yang mengembangkan teori-teorinya itu sekarang nggak semuanya bisa diterima gitu. Ya, tapi dulu itu yang dilakukan oleh negara-negara kuat, ya mereka kemudian melakukan penyerangan atau menaklukkan dan kemudian menjadikan negara itu menjadi bagian wilayahnya. Nah, kalau sekarang kan semua negara sudah merdeka, sudah berdaulat, nggak boleh lagi ada ekspansi yang dilakukan oleh negara lain terhadap sebuah negara yang sudah merdeka dan berdaulat. Nah, geopolitik. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa secara sederhana sebenarnya yang dimaksud dengan geopolitik dari kata geografi dan politik adalah bagaimana kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh negara dengan tetap mempertimbangkan keadaan geografis atau keadaan wilayah suatu negara yang bersangkutan. Jadi jangan sampai buat kebijakan tapi nggak mempertimbangkan keadaan wilayah. Nah, ini yang kadang-kadang kita lihat sering banyak terjadi di Indonesia. Mereka hanya membuat kebijakan untuk kepentingan kelompok tertentu tanpa kemudian mempertimbangkan keadaan wilayah. Ini yang banyak terjadi. Jadi akhirnya konsep geopolitik atau wawasan Nusantara itu diabaikan oleh mereka-mereka yang pembuat kebijakan. Karena mereka ya bikin kebijakan instan yang lebih menguntungkan kelompok-kelompok tertentu seperti kan pemerintah dengan mudah membuat kebijakan impor, terutama impor terhadap bahan-bahan pangan. Nah, padahal sebenarnya kalau dari awal pemerintah itu buat kebijakan yang pro pertanian, ya pro negara Indonesia sebagai negara agraris, ya harusnya kan mereka membuat kebijakan-kebijakan yang membuat kita itu tidak tergantung impor pangan dari negara-negara tetangga.
Ya, karena sebenarnya kita memiliki wilayah yang sangat memungkinkan kita untuk menjadikan negara pengekspor harusnya gitu. Seperti contoh negara kita tuh katanya kan negara agraris, tanahnya subur luas. Tapi kan hampir semua barang-barang yang harusnya bisa disediakan oleh bangsa kita sendiri kita juga impor. Ya. Nah, artinya mungkin ya bisa saja ini ada kebijakan yang salah gitu. Saya kebijakan-kebijakan yang tidak pro pertanian sehingga orang Indonesia akhirnya enggan terjun ke pertanian karena memang tidak ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani. Kalau jadi petani siap miskin ya orang pilih nggak mau jadi petani kan. Tapi coba kalau kemudian kebijakan pro petani sehingga menjadi petani itu menjadi membuat mereka bisa